Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pagi ini kita kembali beribadah, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih pada pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Urapin hamba-Mu, beri kuasa dan mulut hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah pagi ini adalah orang kaya yang bodoh. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, kita baca dari Injil Lukas, pasal 12, ayat 13 sampai 21. Ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakan kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantaran atas kamu? Ayat ke-15. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpama. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kisah orang kaya yang bodoh ini adalah salah satu perumpama Yesus yang sangat keras tetapi penuh dengan kasih. Di tengah dunia yang mengejar harta, Yesus memperingatkan kita bahwa kekayaan tanpa Tuhan akan berakhir dengan kehampaan. Saudara kasih Tuhan, Yesus tidak sedang anti kekayaan. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk bekerja, sukses, dan memiliki harta. Tetapi Yesus memperingatkan tentang bahaya menjadi harta sebagai pusat kehidupan. Itulah yang membuat seorang kaya dalam perumpamaan ini disebut bodoh. Saudara kasih Tuhan, tadi kita sudah baca Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 14. Saudara kasih Tuhan, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata,
Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia membagi warisan dengan aku. Peminta ini terlihat wajar, tetapi sebenarnya mencerminkan hati yang hanya fokus pada harta. Yesus menjawab dengan tegas pada ayat ke-15. Apa yang kata Yesus? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini poin sangat penting. Yesus menegaskan bahwa hidup manusia tidak ditentukan oleh banyaknya harta. Bahaya ketamakan adalah tidak pernah puas, sekalipun sudah kaya. Hati yang terikat pada harta akan buta terhadap kekekalan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh di Alkitab, Yudas Iskariot. Ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak nawastu, Yudas berkata, itu pemborosan. Padahal hatinya dikuasai oleh serakah. Ketamaan yang tersembunyi membuat dia akhirnya mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Nah saudara, bagaimana contoh lagi di dalam kitab Perjanjian Lama? Gehazi, yaitu adalah pelayan Elisa yang serakah. Ia mengejar Naaman untuk mengambil hadiah yang Elisa tolak. Akhirnya Gehazi dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta. Nah saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan sekarang ini orang sibuk bekerja, lembur demi gaji, tapi tidak mempunyai waktu dan keluarga untuk ibadah kepada Tuhan. Banyak orang memberi barang-barang bukan karena perlu, suka memamerkan, dianggap dia sebagai orang yang sukses. Media sosial membuat kita mudah membandingkan diri dan pada akhirnya terjebak dalam lomba pamer. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, di mana keadaan orang kaya ini? Di ayat 16 sampai 18, ayat ini kita bisa lihat bahwa orang kaya ini diberkati Tuhan dengan panen yang berlimpah. Itu seharusnya jadi kesempatan untuk berbagi dan memuliakan Tuhan. Tapi perhatikan kata-kata yang dipakai. Lumbungku, gandumku, barang-barangku, jiwaku. Semua tentang dirinya sendiri. Kekayaan membuat dia egois, hanya memikirkan menyimpan, bukan pelayanan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, mengaplikasikan dalam kehidupan tentang orang kaya bodoh ini. Kekayaan sering membuat kita merasa mandiri tanpa Tuhan. Fokus kita bisa bergeser dari bagaimana kita membeli, bergeser sekarang menjadi bagaimana kita menyimpan. Tuhan tidak salah memberikan berkat, tetapi keserakahan kita yang menjadi masalah. Saudara kasih Tuhan, saya akan ambil contoh yang nyata. Berapa banyak orang kaya yang sukses besar, tapi keluarganya hancur karena tidak pernah ada waktu untuk berfellowship dengan Tuhan. Tidak punya waktu untuk doa sama-sama. Tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan bersama-sama. Tidak punya waktu untuk beribadah. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, ada yang punya uang banyak, tapi tetap gelisah, khawatir, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena hatinya kosong. Maka dari itu, harta bisa memberikan kenyamanan, tetapi tidak bisa memberikan kedamaian jiwa. Kedamaian jiwa hanya datang kepada Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, rencana orang kaya yang bodoh ini, ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita analisa. Ia berpikir harta bisa menjaminkan masa depannya. Ia salah karena menyamakan jiwa dengan kenikmatan jasmani. Ia merasa seolah-olah hidupnya masih panjang. Padahal masa hidup kita, masa depan kita bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh kehidupan yang nyata. Banyak orang bekerja keras, menimbulkan harta. Lalu berkata, nanti kalau saya pensiun, saya menikmati hidup. Tapi berapa banyak yang tidak pernah mencapai masa itu? Atau ada yang berpikir, kalau tabungan saya sudah segini, baru saya tenang. Tetapi
kenyataan ketenangan tidak pernah datang dan hatinya tidak pernah puas. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka Tuhan menegur keras kepada orang kaya bodoh ini di ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, saudara kasih Tuhan, maka kita harus sadar. Saudara, setelah kamu mencapai semua apa yang kamu inginkan, nanti untuk siapa? Kenapa Tuhan tegur keras kepada orang kaya ini disebut bodoh? Saudara kasih Tuhan, kebodohan terbesar manusia adalah mengumpulkan harta untuk dunia, tetapi lupa tentang kekekalan yang akan dia capai setelah akhir dari dunia ini. Seperti pepatah, peti mati tidak punya laci, semua harta akan ditinggalkan. Orang dunia menyebut orang kaya itu bijak, tetapi Allah menyebut bodoh. Mana yang kita pilih? Pujian dunia atau pengakuan dari Tuhan? Nah, saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh Alkitab, Ananias dan Safira. Mereka menyimpan sebagian uang persembahan, tapi berpura-pura memberikan semuanya. Ketika itu juga nyawa mereka diambil. Dan saya beri contoh lagi, Haman, kaya berkuasa, tetapi hatinya sombong dan penuh dengan iri. Malam itu juga dia digantung di tiang gantung, karena ia berbuat untuk Mordekai. Saudara-saudara kasih Tuhan, prinsip hidup yang Tuhan inginkan kita menjalankannya adalah di ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa artinya kaya di hadapan Allah? Yang pertama, menyadari bahwa semua harta adalah titipan Tuhan. Bukan kita punya, itu punya Tuhan. Tuhan yang punya langit dan bumi, semua titipan. Kedua, menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama kita. Ketiga, menyimpan harta bukan di bumi, tapi di surga. Dengan ketaatan, kesetiaan, dan kebaikan. Nah, saudara kasih Tuhan, kaya di hadapan Allah artinya hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup kita untuk Tuhan dan sesama manusia. Bukan soal seberapa banyak uang di rekening, tapi seberapa banyak kasih iman yang nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan beri kesimpulan. Orang kaya tidak salah karena kaya, tetapi ia salah kalau dia hanya kaya di dunia, tapi miskin di hadapan Allah. Kita bisa punya harta, tetapi jangan biarkan harta yang punya kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dulu orang kaya bodoh itu menimbun gandum. Sekarang orang bisa bodoh menimbul uang, aset, bahkan popularitas. Tetapi lupakan Tuhan. Hidup kita akan rapuh. Harta bisa hilang. Masa depan tidak pasti. Tetapi kalau kita hidup untuk Tuhan, kita sedang membangun kekayaan yang kekal. Jangan hanya kaya di dunia, tapi miskin di hadapan Allah. Lebih baik sederhana di dunia, tapi kaya di hadapan Allah dan kaya di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mengingatkan kami, semua hidup ini di dalam dunia ini, apapun yang kita ada, itu titipan Tuhan. Kira sadarkan kita yang haus kekekalan yang Tuhan siapkan buat kita. Untuk punya waktu untuk beribadah, berwaktu untuk mendengar firman Tuhan, berwaktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan ingin kita bukan menjadi orang kaya, tetapi menjadi orang yang selalu memuliakan Tuhan. Karena semua yang ada pada kita adalah titipan Tuhan. Kami harus sadar bahwa kami manusia tidak selama ada dalam dunia ini. Kami harus sadar apapun yang kita dapat itu pemberian Tuhan. Tuhan mau kita gunakan untuk memuliakan Dia. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Bukan disimpan untuk masa depan kita. Tapi dibagi atau diberkati, dipakai saluran berkat untuk banyak orang. Kasih sayang Tuhan berlimpah kepada kita. Maka kita harus belajar untuk melakukannya. Teguran keras dari Tuhan adalah ketika kita tidak, teguran keras dari Tuhan
adalah kita jadi orang bodoh, hanya menyimpan segala sesuatu untuk masa depan kita, tetapi kita tidak melakukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, ampuni kami supaya kami mempraktekkan firman Tuhan ini. Kira kasih-Mu dan menyertai kami, menuntun kami untuk belajar terus untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Orang kaya itu tidak salah karena kaya. Tapi salah kalau dia kaya dalam dunia ini, tapi miskin di hadapan Allah. Kita bisa punya harta, tapi jangan hati kita terlekat pada harta kita. Tapi hati kita terlekat kepada Tuhan. Karena memberikan berkat ada Tuhan. Semua dalam dunia ini ada titipan. Tidak ada satu pun yang kita bisa ambil dalam dunia ini setelah kita akhir dalam hidup ini. Kalau kita mau diberkati, perkayakanlah diri kita di hadapan Allah. Maka hidup kita selalu tenang, damai, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.